Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, Miss Putri akan membagikan pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 pada chapter 3 yang berjudul What Time Is It? Pada chapter ketiga ini, we will learn to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Jadi, pada chapter 3 ini ada 4 materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang waktu, tanggal, hari, dan bulan. Oke, langsung saja pada materi yang pertama kita akan belajar tentang time. We will learn to say the time. Kita akan belajar untuk menyatakan waktu. Sebelum mempelajari jam atau waktu, nah di sini kalian lihat ada gambar jam yang menunjukkan angka 1 sampai dengan 12. Nah, di sini coba kalian tirukan untuk pengucapan angka 1 sampai dengan 12 berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan untuk menyatakan jam 1, kalian bisa mengatakan 1 o'clock. Untuk jam 2, kalian bisa mengatakan 2 o'clock. Untuk jam 3, kalian bisa mengatakan 3 o'clock. Jam 4, 4 o'clock. Jam 5, 5 o'clock. Jam 6, 6 o'clock. Jam 7, 7 o'clock. Jam 8, 8 o'clock. Jam 9, 9 o'clock. Jam 10, 10 o'clock. Jam 11, 11 o'clock. Jam 12, 12 o'clock. Kita lanjut pada aktivitas berikutnya yang ada di halaman 39 pada lembar Observing and Asking Question. We will tell Benny's meal times every day orally. Kita akan mengatakan waktu makannya Benny setiap hari secara lisan. Pada gambar tersebut, kalian bisa lihat ya, untuk di sebelah kiri itu merupakan gambar Benny yang sedang melakukan aktivitas. Dan untuk yang di sebelah kanan, kalian bisa tuliskan jam yang menunjukkan waktu kegiatan tersebut berlangsung. Nah, di situ ada kalimat, It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Ini jam 6 pagi. Ini waktunya sarapan. Aku sarapan jam 6 pagi. Nah, di situ waktunya Benny sarapan itu jam 6 pagi. Nah, di situ kalian bisa tuliskan waktu yang menunjukkan pukul 6, yaitu jarum pendek di angka 6, sedangkan jarum panjang di angka 12. Oke, untuk gambar berikutnya, It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Ini jam 1 siang. Ini waktunya aku makan siang. Aku makan siang pada jam 1 siang. Untuk gambar yang kedua ini merupakan aktivitas Benny untuk makan siang ya. Dia makan siang pada jam 1 siang. Sehingga di sini kita bisa tuliskan jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 12. Untuk gambar yang ketiga, It's 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Ini jam 7 malam. Ini waktunya makan malam. Aku makan malam pada jam 7 malam. Nah, jam 7 malam di sini kalian bisa tuliskan untuk jarum pendek di angka 7, sedangkan jarum panjang di angka 12. Kita lanjutkan pada aktivitas berikutnya di halaman 40 pada lembar Collecting Information. We will tell the class the meals time of everybody in our groups. Jadi pada kegiatan ini nanti kalian diminta untuk menanyakan waktu makan dari teman-teman kalian. Jam berapa mereka sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan nanti kalian bisa tuliskan pada tabel berikut ini. Kalian bisa tuliskan nama, kemudian breakfast time, waktu sarapan. Lunch time itu berarti waktu makan siang.
sedangkan dinner time itu waktu makan malam. Kalian bisa tuliskan pada tabel berikut ini. Kita lanjutkan pada aktivitas di halaman 41, observing and asking question. We will learn to tell what Edo does on one Sunday. Kita akan mengungkapkan apa yang Edo lakukan selama hari Minggu. Di situ kalian lihat ada beberapa gambar ya. Di situ terdapat aktivitas yang dilakukan Edo selama hari Minggu. Untuk gambar yang pertama, it's Sunday. It's 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Ini hari Minggu. Ini jam 5 pagi. Edo bangun dan mandi. Kalian bisa tuliskan jamnya pada gambar tersebut ya. Di situ dia bangun pada jam 5 pagi. Kalian tuliskan di situ pada jam 5 pagi. Untuk gambar yang kedua, it's 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edo fly skate. They have lots of fun. Ini jam 8 pagi. Benny, Udin, dan Edo bermain layang-layang. Mereka sangat senang. Untuk jamnya di situ tertera jam 8 ya, 8 o'clock. Kalian bisa tuliskan pada gambar tersebut. Untuk gambar yang ketiga, it's 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Ini pukul 1:30 di siang hari. Edo pergi ke perpustakaan bersama Udin dan Benny. Mereka sangat senang membaca buku. Di sini jamnya itu menunjukkan 1:30 ya. Jam 1:30 atau biasanya kita sebut jam 1:30. Nah, berarti kalian bisa tuliskan jam yang menunjukkan pukul 1:30 pada gambar tersebut. Untuk gambar yang berikutnya, it's 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Ini pukul 4:30 pada sore hari. Edo dan keluarganya pergi ke taman. Mereka mengendarai sepeda ke sana. Gambar berikut ini menunjukkan pukul 4:30 atau 4:30. It's 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Ini jam 7 malam. Edo dan keluarganya makan malam bersama. Ayahnya memasak ayam panggang sangat enak. Kegiatan makan malam itu berlangsung jam 7 malam ya. Kalian bisa tuliskan jam yang menunjukkan jam 7 tepat pada gambar tersebut. Pada gambar berikutnya, it's 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. Ini pukul 8:30 pada malam hari. Edo menyiapkan perlengkapannya untuk ke sekolah besok. Dia meletakkan banyak buku ke dalam tas sekolah. 8:30 itu menunjukkan pukul 8:30 ya, atau jam 8:30 malam. Kemudian, it's 9 o'clock at night. Edo says goodnight to his parents. His parents kiss. Ini jam 9 malam. Edo mengatakan selamat malam kepada orang tuanya. Dan orang tuanya menciumnya. Kegiatan tersebut berlangsung pada jam 9 tepat, jam 9 malam ya. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya, it's 9:30 at night. He does not forget to pray before he sleeps. Ini jam 9:30 pada malam hari. Dia tidak lupa untuk berdoa sebelum tidur. 9:30 itu menunjukkan pukul 9:30 ya, atau 9:30 malam. Kalian bisa tuliskan jam tersebut pada gambar tersebut. Aktivitas berikut ini merupakan kelanjutan dari aktivitas yang sebelumnya. What does Edo do on one Sunday? We will handwrite the information in a table. Nah, apa saja kegiatan Edo yang dilakukan selama hari Minggu tadi? Kalian bisa tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, berikut ini merupakan tabel yang bisa kalian tuliskan dari kegiatan Edo selama hari Minggu.
Kita lanjutkan untuk aktivitas yang ada di halaman 44 ya. Pada lembar observing and asking question, we will learn to tell what we usually do on Sunday. Kita akan mempelajari apa yang biasa kita lakukan pada hari Minggu. Untuk gambar yang pertama, di sini ada percakapan antara Lina dan Dayu. Dayu berkata, "Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning?" "Hai Lina, apa yang biasanya kamu lakukan pada hari Minggu pagi?" "On Sunday morning, I usually go to the park with my family." Pada hari Minggu pagi, aku biasanya pergi ke taman bersama keluargaku. "What time do you go to the park with your family?" Jam berapa kamu pergi ke taman bersama keluargamu? "I usually go there at 7 o'clock in the morning." Aku biasanya pergi ke sana jam 7 tepat di pagi hari. Untuk percakapan yang pertama, ini merupakan aktivitasnya Lina ya, yang dilakukan pada hari Minggu pagi. Kita lanjutkan pada percakapan yang kedua. "What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning?" Bagaimana denganmu, Dayu? Apa yang biasanya kamu lakukan pada hari Minggu pagi? "I usually go to the traditional market with my father." Aku biasanya pergi ke pasar tradisional dengan ayahku. "Oh, really? What time do you usually go there?" Oh, benarkah? Jam berapa biasanya kamu pergi ke sana? "About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh at that time. You should go there." Sekitar jam 6:30 di pagi hari. Sayur-sayur masih segar pada waktu itu. Kamu harus pergi ke sana. "Sure, I'll tell my mom about it." Tentu saja, aku akan mengatakan kepada ibuku tentang itu. Pada percakapan yang kedua ini, Dayu menceritakan aktivitas yang dilakukan pada hari Minggu pagi. Dari percakapan tersebut, kalian bisa simpulkan pada kegiatan yang berikutnya. We will learn to say the hours and the minute of the time. Kita akan belajar untuk mengungkapkan jam dan waktu. Nah, di situ kalian bisa lengkapi kalimat berikut ini. On bla bla bla, Lina and her family go bla bla bla. They usually go there at bla bla bla. Nah, kalian bisa melengkapi kalimat yang pertama ini berdasarkan percakapan yang pertama tadi, yaitu aktivitasnya Lina pada hari Minggu pagi. On Sunday morning, Lina and her family go to the park. They usually go there at 8 o'clock in the morning. Pada hari Minggu pagi, Lina dan keluarganya pergi ke taman. Mereka biasanya pergi ke sana pada jam 7 pagi. Dan untuk kalimat yang kedua, kalian bisa lihat pada percakapan yang kedua ya, aktivitas yang dilakukan Dayu pada hari Minggu pagi. On Sunday morning, Dayu and her family go to traditional market. They usually go there at 6:30. Pada hari Minggu pagi, Dayu dan keluarganya pergi ke pasar tradisional. Mereka biasanya pergi ke sana pada jam 6:30.